Alhamdulillah. Oke Pak. Untuk waktu dan saya silakan Bapak kemudian kami. Terima kasih. Kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Wakil Direktur Humas Bapak Eni Barbara, yang kami hormati Ketua Jurusan Akuntansi Institut Ukraina, dan yang kami hormati Ketua Program Studi Perbankan Syariah Orang, dan Bapak Ibu dosen pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Semarang, teman-teman adik-adik mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul dan alhamdulillah kami diterima baik di Polines Semarang ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sharing kita yang depan itu bermanfaat bagi kami pribadi dan teman-teman semua dari mahasiswa Polines berbahagia. Mbak Fira, tadi CV saya sekilas itu, jadi saya dulu juga pernah kenal yang sama dengan teman-teman semua, dan kebetulan jaketnya jaket alamatnya sama. Cuman kebetulan dulu kami dari stand di Jakarta. Dan tadi diskusi mengenai jaketnya saja, kan? Tapi pengalaman saya yang sama itu kan sesuatu hal yang mengingatkan kembali di zaman-zamannya masih muda. Kira-kira gitu. Jadi harapannya nanti berbagi ilmu, berbagi pengalaman, menambah informasi adik-adik semua gitu. Supaya siapa tahu ada yang berminat mendaftar diri di Pegadaian Mbak Fira, dan nanti akan saya ceritakan journey dari Pegadaian yang saat ini alhamdulillah masih diterima baik dan survive di era ini bisa dikatakan digitalisasi. Jadi harapannya sharing session kali ini lebih tepatnya itu bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan memberikan kebaikan utamanya kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dan Pegadaian. Dari itu bagaimana? Amin, amin, amin. Semoga materinya nanti bisa bermanfaat dan teman-teman bisa stay hydrated, bisa sambil minum untuk tetap biar fokus untuk mendengarkan materi dan tetap webinar. Baik, saya boleh turun ya? Tidak apa ya? Mbak juga silakan kalau mau janji. Baik. Saya memang tukang jualan kunci, sering jualan sana kemari itu, termasuk sharing session untuk beberapa universitas. Tahun lalu nih, tahun 2021 akhir tepatnya kami ngisi juga di UIN, terus di UIN Sunan Kalijogo di Jakarta, di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, dan UMY yang ada di Jakarta. Beberapa kita mengisi webinar di beberapa fakultas di universitas yang lain, dan rasanya kalau berdiri di hadapan adik-adik semua itu balik jadi muda, rasanya padahal yang sudah. Jadi perkenalkan, saya dari Martina Maulan. Mungkin saya ingin memperkenalkan diri ya, karena kenal mengenal saya Pak Karjo. Mohon berdiri Pak Karjo. Pak Karjo adalah business manager kita di Pegadaian cabang Majapahit. Beserta unit Bapak punya unit berapa? 6. Beliau beliau terus lagi kemana-mana ada semua. Kalau di Pulau Borneo sudah hafal jalan-jalan kecil apa gitu. Jadi terus Pak
Heri Budi Kusuma, mohon Pak Heri bisa lepas maskernya, siapa tahu kena apa itu ya di jalan ya, ketemuan nanti nggak kena siapa. Heri Budi Kusuma ini adalah Departemen Head Pengembangan Universitas Syariah. Yang kedua dari Jakarta, mohon maaf yang sebesar-besarnya setelah schedule karena kalau salah saya agak sedikit minta dispensasi itu karena sekarang traffic penerbangan cukup terbatas. Saya lihat penerbangan paling pagi jam 7 sampai sini jam 8 lewat sekian, jam 8 jam 5 sampai 10 itu masih di bandara, itu pun pakai Lion, jadi saya tidak berani ambil resiko. Saya jalan darat dari malam habis kerja langsung ngajak siapa yang bisa di cangking gitu. Ya, saya ngajak akhirnya gitu semua. Jadi mudah-mudahan keberadaan kami hari ini bisa membawa informasi yang baru tentunya tentang Pegadaian. Mungkin ada yang semua belum paham tentang Pegadaian. Taunya mungkin ya datang butuh dana mendadak, datang ke Pegadaian mungkin dengan malu-malu kucing gitu, bawa emasnya ibunya atau cincin bapaknya gitu, datang ke kantor butuh dana mendadak, coba itu dapat uang 15 menit cair, enough, cukup. Nah, kami berdiri di sini tentunya harapannya bisa lebih memberikan informasi yang lebih. Karena tentunya kami juga saat ini sudah bertransformasi ke bidang yang lebih maju, digitalisasi, sehingga ini bisa diset oleh market teman-teman semua adik-adik dengan lebih baik lagi. Mungkin Pak Heri langsung saja, tadi sudah dijelaskan tentang saya, CV saya Benny Martina Maulan. Saya di Pegadaian sejak tahun 97. Saya ikatan dinas di Pegadaian, saya dari stan, terus menambahkan di beberapa daerah, saya di Sulawesi, terus di Kalimantan, di mana-mana kira-kira gitu keliling-keliling, dan sekarang di kantor pusat di Universitas Syariah. Jadi teman-teman, ini highlight saja, kami akan highlight terkait identitas Pegadaian saat ini yang teman-teman mungkin belum tahu, dan nanti saya harapkan teman-teman aktif untuk menanyakan. Penanya yang bagus akan kita kasih. Pak Karjo berapa? Pak Karjo tabungan masih ada? Top up tabungan masih ada? 250.000 ya? 250.000 cukup lumayan, ada 5. Kalau kurang nanti saya tambah, kami tambah lagi. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang kami hormati, relax saja, silakan minum air mineralnya dan minum snack yang ada di semua. Jadi kalau Pegadaian, diskusi Pegadaian itu adalah lembaga keuangan yang tentunya sudah terverified atau izin dari OJK, Bapak Ibu. Jadi kita masuk institusi lembaga keuangan Pegadaian. Sekarang ada POJK khusus, OJK nomor 31 tahun 2016 yang mengatur tentang industri Pegadaian. Dulu enggak, dulu itu kita berdiri monopolis, tidak ada lain dari Pegadaian, sehingga kita waktu itu tidak ada saingan. Sekarang sudah banyak sekali Bapak Ibu adanya semua, kalau lihat di Polimas kita semakin banyak kompetitor yang Pegadaian. Nah, kita ada di industri keuangan, ada banking, ada multi finance, ada pertanian, also ada mandiri insurance, lembaga asuransi dan penjaminan termasuk dalamnya, ada efek, terus ada fintech. Nah, di mana posisi Pegadaian? Posisi Pegadaian masuk di industri Pegadaian. Di situ sudah banyak sekali yang bermain. Ada teman-teman mungkin ada pernah dengar ada yang pusat gadai, ada TAM, ada Gadai MAS dan sebagainya. Ini yang terverified di OJK. Sebenarnya masih banyak sekali lembaga-lembaga keuangan yang masuk di industri Pegadaian tapi belum terverifikasi di OJK. Nah, kira-kira itu komposisi dan posisi Pegadaian saat ini. Nah,
bagaimana posisi secara institusional dan secara portofolio. Nah, tadi malam kami coba ngambil tarik data dari sisi Ocean Loan. Jadi ini ada banking, ada finance, ada PT Pegadaian, ada fintech, ada Summarize di situ, dan paling bawah adalah konsum. Konsum itu pergadaiannya atau industri aset dari pergadaiannya. Nah, kalau kita lihat jelas saya lihat dari kalau yang ada di sana juga selalu kelihatan. Kita alhamdulillah PT Pegadaian kalau dibandingkan dengan industri pergadaiannya itu kita dominan sekali. Contoh tahun 2018 kita ada 41 triliun Ocean Loan. Kenapa kami diskusi Ocean Loan? Karena itu yang mengenerate revenue. Karena itu yang mengenerate revenue. Tetapi kalau dari si omsetnya itu rata-rata kalau 41 itu omsetnya kita sekitar 90 triliunan. Nah, konsum itu industri pergadaian 41,4 triliun. Artinya kami mendominasi 98 something persen dari industri pergadaian. Begitu pula tahun 2019, tahun 2020 hingga tahun 2021. Tahun 2021 industri pergadaian 53,4. Kita 52,4. Artinya hanya yang ekosistem yang ada di pergadaian itu masih didominasi oleh kami sebagai lembaga berinvestasi negara yang memang sektornya bergerak lebih duluan untuk memfasilitasi pendanaan di masyarakat. Ini kira-kira dari gambaran barnya. Terus dari sisi komposisi masing-masing memang kami kalau dibandingkan dengan perbankan jauh, karena posisinya kami lebih bisa dikategorikan mandiri di saat ini, portofolio sendiri. Jadi kalau yang perbankan kan saat ini fasilitas banyak sekali perbankan yang kita berdua. Next. Nah, adik-adik semua yang kami banggakan ini adalah journey dari berdirinya Pegadaian. Jadi kalau negara kita itu merdeka di 1945, kami sudah ada di 1746. Adik-adik yang saat ini ikut kuliah dosen tamu ini mungkin mbahnya kalau 1746 sudah berdiri Pegadaian. Dan waktu itu namanya kita masih dulu yang mendirikan penjajah VOC. Penjajah karena waktu itu para raja-raja, para pejabat kerajaan itu lebih banyak punya perhiasan. Dari dulu sampai sekarang itu yang bedanya, kalau dulu yang menggadaikan adalah sebagian adalah yang punya perhiasan itu adalah para pemangku kerajaan. Tapi kalau sekarang segmennya sekarang lebih keseluruhan. Nah, tahun 1811 itu berubah dari perbankan versus Belanda. Jadi masih masa penjajahan 1811. Namanya Bank van Lening. Bank van Lening. Makanya kenapa kalau adik-adik pernah Tegade Cafe yang ada di Semarang, di Poncol ya Pak? Di Poncol itu ada kopi namanya kopi van Lening. Itu kita buat mereminding bahwa kita itu pernah berdiri dengan nama bank dan waktu itu didirikan oleh penjajah. Tapi dengan penjajah itu kita dapat mengambil hikmahnya untuk bisa berkontribusi ke masyarakat. Nanti akan ada penjelasan. Nah, tahun 1901 kita baru pertama kalinya negara mendeklar adanya Pegadaian. Tepatnya di Sukabumi. Ada museum di Sukabumi yang nanti adik-adik bisa kalau pas jalan-jalan ke Sukabumi bisa ngambil. Nah, itu sampai dari 1905 berubah status perusahaan 61, 69, 2012. Waktu itu kita memang pure melayani masyarakat untuk kebutuhan dagang. Jadi tidak ada profit oriented karena posisinya status perusahaannya masih perusahaan negara. Jadi lebih ke pelayanan kepada masyarakat, masih public company dan sebagainya. Nah,
tahun 2012 karena kita sudah ada pengelompokan kita menjadi salah satu badan usaha milik negara, makanya kita diminta untuk bisa mengenerate revenue. Nah, mulai disitulah atau enggaknya kita berpikir keras bagaimana kita bisa mengenerate tidak hanya sebagai public company, tidak hanya sebagai public service, tapi kita bisa berkontribusi untuk pembangunan negara lewat pendapatan pegadaian. Nah, ini tuntutan dari pemegang saham untuk kita bisa berkontribusi, bisa melayani masyarakat, tetapi kita bisa dituntut untuk tumbuh dan berkembang sehingga kita di dalam quote-unquote kita dipaksa untuk menguras pikiran kita gimana kita bisa survive. Nanti ada beberapa transformasi yang harapannya teman-teman itu akan terinspirasi lewat salah satu pegadaian. Nah, sehingga tahun 2012 inilah cikal bakal kita munculnya banyaknya produk-produk yang ada di pegadaian karena kita dituntut untuk selain kita bisa sebagai bagian dari inklusi keuangan, lembaga yang berperan dalam memfasilitasi pembiayaan ke masyarakat, kita disuruh diminta untuk ada profit untuk bisa berkontribusi pada negara. Nah, tahun 2021 kemarin, tepatnya bulan September, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam holding ultramikro. Nah, ini bagian dari eksistensi pegadaian karena segmen pegadaian itu sebagian besar adalah UMKM. Jadi 65% portofolio yang ada di pegadaian itu adalah untuk memfasilitasi UMKM. Nah, sisanya itu adalah untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Nanti data akan kami share ke semua. Next mungkin Pak. Nah, ini kira-kira bisnis pegadaian teman-teman semua. Karena kalau saya tidak di sana agak terlalu jauh, saya langsung sini. Nah, adik-adik semua, Bapak Ibu yang kami hormati, ini bisnis kita yang paling tinggi. Jadi kita ada core kita adalah bisnis gade. Betul, nanti ada derivatif produk. Kalau hanya gade ansih, rasa-rasanya kita nggak akan berkembang hingga saat ini. Nggak akan bisa survive hingga saat ini. Nanti akan kami jelaskan tentang dunia kita yang kita bisa bertransformasi. Terus dari konsum yang hanya sekedar gade, nasabah masyarakat datang membawa barangnya karena konteks gade. Sekali lagi ini juga sudah memberikan informasi ke teman-teman. Konteks gade adalah nasabah sebagai debitor menyerahkan aset miliknya untuk mendapatkan pembiayaan dari kreditor dalam hal ini pegadaian. Jadi gade itu berdasarkan nilai intrinsik barang tersebut. Jadi kalau emas misalnya, emas 10 gram di capnya di situ kan terus ada 22, 23 karat gitu kan. Kami akan meng-appraise di situ, menaksir oleh tim penaksir kita di outlet berapa taksirannya dan kami bisa memberikan pinjaman ke masyarakat. Itu konteks gade. Nah, derivatif atas gade yang saat ini sudah punya gade efek, kami sudah punya gade runjukan. Jadi nasabah untuk beberapa case kalau sudah gadgetable ya sudah melek terhadap teknologi nggak perlu datang ke outlet, dan kami juga saat ini sudah ada gade tabungan emas dan sebagainya. Itu bagian dari derivatif kita untuk memberikan layanan yang one stop service tanpa harus nasabah datang ke outlet. Itu konteks nanti derivatif di konsum. Jadi kita fokus untuk tetap menumbuh kembangkan core bisnis kita yaitu di bidang gade. Terus microloans kita juga punya pembiayaan mikro. Jadi non gade kita ada pembiayaan produktif, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan untuk dapat porsi haji, pembiayaan wisata halal, pembiayaan tabungan emas dan sebagainya. Itu kita ada microloans. Terus kita juga ada bond financing. Kita paham betul bahwa kita bisa melihat portofolio itu siapa sih. Kalau kita portofolio kita adalah sebagian besar didominasi oleh Bapak Ibu yang memang menyerahkan asetnya ke kita dalam bentuk emas, maka kita bisa bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tetap gemar berinvestasi emas. Ini problem yang saat ini tetap kita kencangkan.
Karena apa Bapak Ibu? Selama 10 tahun terakhir kepemilikan emas di Indonesia itu decline. Jadi misalnya adik-adik semuanya ini ada perubahan lifestyle. Kalau disuruh milih adik-adik mungkin yang di sini pilih beli baju atau beli aset yang lain, aset produktif. Yakin aja beli baju. Apalagi kalau tabungan emas, apa tabungan emas sudah ada, masih ada emak saya, ada bokap saya, kira-kira gitu. Nah, ini perubahan lifestyle yang mau nggak mau kita fasilitasi. Dan karena portofolio pegadaian adalah sebagian 95% itu adalah emas, jadi aset yang ada di kami saat ini Bapak Ibu, nasabah menggadai, termasuk mungkin ada keluarga ada di sini menggadai. Saat ini kami itu menyimpan emas di pegadaian itu sekitar 68 ton. Yang ada di outlet kami menyimpan sekitar 67 itu per Desember kemarin lah ya, sekitar 66. Sekarang kita naik sekitar 68 ton. Jadi itu kalau dikumpulin itu 66 ton ada emas yang kami simpan punya yang masyarakat dan nasabah cukup gede. Kalau dihitung-hitung, kalau dikalkulasi cukup gede. Nah kami juga punya tabungan emas, produk tabungan emas, mengedukasi bagaimana bisa bertransaksi emas. Bapak Ibu semua yang kami hormati, adik-adik semua, saya akan tanya saja simpel saja. Kira-kira adik-adik kalau untuk sudah paham tentang fungsi dan manfaat investasi emas, anggaplah sudah paham. Kira-kira kalau untuk berinvestasi susah kan kalau kepingan denomnya itu 5 gram minimal atau 1 gram kepingan yang ada di toko emas, maka itu jadi problem. Sehingga nggak akan mungkin teman-teman mahasiswa pelaku UMKM itu beli emas secara harian. Lalu berpikir keras gimana caranya bisa ditransaksikan emas ini secara lebih gampang, lebih masif, tetapi tidak memberatkan. Makanya kenapa kami membuat produk namanya tabungan emas. Itu dari denom, dari kepingan, bukan kepingan ya, dari berat 0,01 gram atau ekivalen sekitar 10.000 nasabah atau masyarakat bisa beli emas. Jadi hanya dengan 10.000 kita pengen mengedukasi teman-teman masyarakat untuk manfaat emas. Kami mencoba untuk biasanya kalau kami mensosialisasikan produk kita itu simpel banget. Dulu Bapak Ibu, orang tua kita, kakek nenek kita itu kalau naik haji itu jual emas. Dulu kalau naik haji itu 100 gram. Tahun 95-96 naik haji 100 gram. 100 gram. Jadi kalau emas 23 karat itu waktu itu kalau di gram sekat itu kalau mau naik haji masyarakat waktu itu tahun 94-95 itu jual 100 gram emas itu dapat porsi haji, bisa langsung dapat tiket berangkat ke menunaikan ibadah haji. Makanya kan saya mencoba simulasikan karena teman-teman adik-adik pasti sebagian besar usul. Saat ini Bapak Ibu untuk menunaikan ibadah haji itu hanya cukup sekitar berapa? 30 gram saja. Logik berpikir teman-teman masih gampang lah mensimulasikan. Dulu 100 gram, sekarang tidak cukup 40 gram bisa dapat porsi. Itu menunjukkan apa? Investasi emas sangat menjanjikan. Artinya saat ini Bapak Ibu, inflasi itu mendera kita selama kurun waktu 3 dasawarsa ini. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu, kalau kita melihat emas itu bisa dikategorikan hedging, lindung nilai, karena dia tidak terkena inflasi. Yang tadi ini diskusinya, dulu orang tua kita dapat menggunakan ibadah haji 100 gram, sekarang hanya tidak sampai 40 gram sudah bisa mendapatkan. Ini harus menjadi mindset teman-teman betapa pentingnya investasi ke depan. Salah satu investasi
alat investasi yang paling liquid adalah emas. Maka nanti ke depan slide berikutnya akan kita educate diskusinya mengenai emas. Nah, karena ini nanti ada kaitan dengan risiko, ini sebenarnya lebih detail bagaimana investasi yang paling aman dari risiko dan kira-kira nanti kenapa Pegadaian disertai juga sekarang itu juga kami mencoba menangkap resiko itu dan mengimplementasikan dalam satu kebijakan program. Nah, khusus untuk yang syariah, Bapak Ibu, khusus yang syariah, kami mengelola portofolio saat ini 20% dari korporat. Jadi kalau diskusinya saat ini portofolio 54 triliun persen atau omsetnya sekitar 130 triliun tahun ini, kami Indonesia Syariah mengelola seperlimanya atau sekitar 12 triliun target kami untuk bisa achieve, atau kalau di omset tahun itu sekitar 28 triliun. Jadi kami dan tim yang ada di Pegadaian Indonesia Syariah mengelola seperlimanya. Jadi kami mengelola sekitar 12 triliun dan omset sekitar 28 triliun. Nah, kira-kira ini highlight dari pengelolaan portofolio yang ada di Pegadaian. Nah, yang paling dasar kita, karena kita dalam mass product, Bapak Ibu, tentunya jaringan itu jadi sangat menentukan untuk penetrasi pasar. Nah, ini nanti juga mengedukasi bagaimana kita bisa memfasilitasi layanan yang sifatnya tidak fisik outlet. Pertama, tahun sekitar 2005, 2006, 2008 sampai 2008 kita gencarkan perbanyak outlet. Manfaatnya adalah kita bisa memberikan layanan yang dengan lebih dekat dengan masyarakat, kita bisa menjual produk yang lebih gampang ke masyarakat, dan masyarakat pun untuk bertransaksi ke kita dengan jauh lebih efisien dalam hal ini dari sisi kosnya. Tidak perlu jauh-jauh datang ke cabang yang karena keterbatasan outlet, maka kita berbanyak outlet. Itu di tahun 2005-2006. Saat ini outlet justru kita nggak tambah, bahkan kita kurangi. Kalau itu nggak efektif, kita perbanyak channel-channel digital. Ini untuk bisa memfasilitasi teman-teman yang mager lah. Adik-adik kalau sudah di kamar susah loh. Jalan-jalan, orang butuh makan kita GoFood, butuh butuh baju, take di Tokped, di kamar selesai. Nah, sesimpel itu sehingga kami ada tuntutan nih, gimana caranya untuk bisa memfasilitasi jangan hanya outlet fisik, tetapi outlet yang non fisik. Makanya kita membuat Pegadaian Digital Service, memperbanyak agen syariah dan memperbanyak layanan-layanan berbasis digital kita tempel di e-commerce lain. Di Tokped, tabungan emas kita itu underlying yang ada di Tokped, di belakangnya Pegadaian. Jadi di beli-beli itu ada pembayaran kendaraan bermotor, tapi di belakangnya adalah kami. Kita harus bermain di situ. Kalau kita nggak pilih dibeli, makanya kita saat ini kita nggak penetrasi banyak outlet fisik ya, tetapi kita penetrasi outlet layanan yang sifatnya digital. Bahkan kita saat ini nggak bisa kita berdiri sendiri kecuali kita berpartner. Makanya sharing revenue, berbagi hasil, konteks syariah di situ. Definisi ketika saya masuk di syariah tahun 2019, teman-teman, adik-adik semuanya juga inspirasi. Yang ada di mindset pikiran saya bagaimana supaya nasabah masyarakat itu terlayani dengan lebih efisien, lebih efektif, dan dengan produk yang lebih masif dan lebih bervariatif. Ini akan jauh bermanfaat dan bermaslahat karena kita mampu muamalah nanti kalau untuk konteks ini. Nah, dengan layanan ini harapan kami khusus di syariah itu ada 652 outlet yang kami kelola. Kalau corporate itu ada sekitar 4.000. Tapi produk kami bisa channelingkan ke outlet convert termasuk agen-agen yang ada di kita. Saat ini kami sudah punya 10.000 agen. Bahkan ketika kemarin 2 tahun lalu, 2,5 tahun lalu pas belum pandemi, saya ngisi di Stadion General di Win
Sunan Kalijogo. Kami buka pegadaian syariah corner di salah satu sudut. Kami kebetulan dikasih ruang di UIN Sunan Kalijogo. Kami bikin pegadaian syariah corner. Kami tutup mata dulu. Yang penting teman-teman mahasiswa-mahasiswi dikasih space, kasih free wifi, terus judulnya pakai bin bag dan sebagainya. Hanya ada satu LED tentang produk knowledge pegadaian. Selang berapa bulan muncul demand di kita. Pak, pegadaian saya produknya banyak semuanya ya. Mas ada di sini kan? Kira-kira mirip-mirip lah. Gitu. Waktu saya misi kan ada 350 bulan. Saya misi. Rupanya hanya menempel satu corner pegadaian saya itu responnya luar biasa. Ketertarikan teman-teman terhadap produk pegadaian yang mindset pertama adalah hanya gradasi itu sudah berubah. Kami nggak mau ngomong banyak waktu di tadi sudah. Pokoknya kami minta space sekitar 6 kali 8 kalau misalnya kita kasih rumput sintetis itu, kita kasih wifi, terus kita kasih bin bag, kita kasih ada yang kita kasih satu PSI outsourcing gitu. Rupanya teman-teman dari kondisi itu mahasiswa di UIN Sunan Kalijogo banyak yang jadi agen pegadaian. Bahkan ada yang sebulan dapat 6 juta. Dari sekian agen rata-rata antara 2 juta sampai 6 juta. Rata-rata di ring 3 juta. Kan lumayan teman-teman. Kalau sekarang saya tanya teman-teman, adik-adik per bulan dapat minta uang bulanan dari emak berapa? Ya. Bahkan dia bisa membelikan motor adiknya yang kuliah di tempat yang sama, masih jadi agen. Makanya kami akan ajak untuk keliling-keliling dari atas ini. Banyak agen yang sudah berstatus mahasiswa di Sunan Kalijogo. Satu dia sudah jalan saat ini, alhamdulillah tambah banyak agen-agen dari mahasiswa. Ini bukti kita. Kalau kita nggak ngomong, nggak mensiarkan diskusi kayak ini, mungkin adik-adik nggak tahu tentang produk pegadaian. Nah, kira-kira gitu. Nah, sekarang ini jadi salah satu kunci kita untuk mensosialisasikan produk-produk pegadaian, tidak hanya produk pegadaian saja. Nah, ini adalah kekuatan kita, teman-teman adik-adik yang kami banggakan. Kekuatan kita satu-satu, kita HO-nya ada di Keramat, kami di HO. Kita punya 12 satu wilayah, salah satunya dari kantor wilayah Semarang, membawa Jawa Tengah sama di UIY. Terus kita punya di dalam 12 kantor itu ada 61 area, ada 44.085 outlet, fisik jadi ada 24.000 agen. Syariah ada 10.000 semua. Itu tadi bukti, ini belum termasuk yang aktivasi menggunakan pegadaian digital service dan pegadaian syariah digital service. Customer kita yang nasabah aktif ada 6.600.000, yang nasabah tabungan emas kita itu 5.600.000 nasabah tabungan emas. Kenapa beda? Karena kalau yang di atas itu nasabah pembiayaan, jadi bertransaksi mulia, tabungan pinjaman emas, terus pembiayaan mikro, gade dan sebagainya. Tapi kalau di bawah nasabah yang berinvestasi emas 5.600.000. Kami saat ini menyimpan tonase di nasabah tabungan emas sekitar 7,6 ton. Jadi per hari kami jual ke nasabah masing-masing sekitar 30 kilo. 30 kilo emas bukan beras Bapak Ibu. Jadi kalau lumayan kalau kurang ya. Jadi kalau 30 kilo per hari kami sediakan. Konteksnya pun syariah banget. Jadi pagi sebelum berakad ada transaksi buka, kami sudah menyiapkan 30 kilo Pak. Diambil dari 0,01, 0,1, ada yang 0,5, ada yang 0,6, ada yang 0,7 terserah denomnya. Sehari habis 30 kilo, paginya subuhnya kami sudah beli lagi dari market 30 kilo. Begitu seterusnya, sehingga saat ini saldo kita yang ada di bunker kita sekarang khusus yang tabungan emas itu sekitar 7,6 ton. Nah, ini yang kita kelola. Nah, alhamdulillah dari 6,7 ton itu sudah dimonetize. Jadi
nasabah-nasabah tabungan emas kita kalau butuh tidak ada dana mendadak nggak perlu ke outlet lagi, tinggal butuh 5 juta misalnya, sudah 5 juta nanti saldo yang ada di tabungan dalam bentuk gram tadi akan terlock seperti itu, dana langsung minta di request ke cair di rekening yang diinginkan, bahkan bisa mentransfer ke rekening-rekening yang di adik-adik teman-teman semua inginkan untuk bantu orang tua misalnya, untuk biaya pendidikan adik-adiknya misalnya, atau untuk biaya yang lainnya, biaya kuliah dan sebagainya dari hasil saldo tabungan. Nah, kita punya 14.300 PKWTT atau karyawan tetap, kita punya 2.100 sales person, jadi itu adalah PKWT, di dalamnya adalah 1.700 itu adalah outsourcing dan 400 itu adalah marketing eksekutif. Nanti akan kami share ke teman-teman ini di dalamnya employee capital kami itu siapa aja dan dari mana saja. Jadi harapannya teman-teman bisa tertarik untuk berkarya di pegadaian. Produk kita teman-teman adik-adik kami akan fokus di sini dulu. Dari pound, gadai, terus ada gadai efek, terus kita ada tabungan emas, terus tadi pembiayaan emas tadi, terus ini bond saving tabungan emas yang paling kanan itu, terus pembiayaan haji, kita juga ada pembiayaan untuk UMKM, mirip-mirip pembiayaan kuberdes dan sebagainya, terus ada pembiayaan kendaraan bermotor, ada digital lending, terus ada remitensi, pembayaran FPU multi payment online, dan saat yang terakhir kami kemarin diberi amanah oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk jadi penyalur usaha. Nah, ini harapannya untuk KMB industri keuangan non-bank syariah pertama kami berada ditunjuk untuk ditunjuk sebagai penyalur. Untuk jadi penyalur di korbannya tidak gampang. Ada assessment dari sebanyak kementerian Kemenku, Kemenku, Kemenko, OJK, sama Penjabat. Jadi banyak stakeholder yang memverifikasi, mengakses kita supaya kita dapat diterima sebagai penyalur. Next. Nah, ini ada performance kita teman-teman adik-adik semua dari aset, liability, outstanding loan kita, terus dari loan diskusinya. Nah, teman-teman semua yang ingin kami share di sini adalah financial performance kita adalah positif semua, dan makanya kenapa rating value kredit kita. Jadi kita pegadaian di assess, di rating. Untuk apa posisi itu? Untuk menstatuskan ini pegadaian itu satu sehat atau tidak, terus ke depan mempunyai proyeksi yang cukup menjanjikan, dan satu bisa berkompetisi di pasar. Alhamdulillah rating kita ada triple A. Triple A itu kalau diskusi di lembaga jasa keuangan itu tertinggi, sehingga kita kalau butuh dana dari pihak ketiga itu bisa kita nawar. Berbeda ketika misalnya ratingnya single A atau double A, itu kita nggak bisa nawar dengan tarif atau modal kerja yang sangat kompetitif. Dengan triple A kita bisa nawar ke market capital untuk kita bisa dapat cost of fund yang lebih murah. Nanti kaitan dengan sistemnya kayak apa? Next. Nah, ini adalah profil kita. Tadi yang kami sampaikan di depan. Jadinya itu profilnya masih dibandingkan kaum hawa. Jadi profil nasabah kita itu ya sama dengan di sini. Di sini yang saya lihat lebih banyak perempuan ketimbang yang laki-laki. Mirip-mirip populasi, mirip-mirip nilai dari sini. Jadi 66 perempuan, 34 laki-laki. Terus tujuan kredit tadi kami sampaikan dari total portofolio kita, jadi itu dipakai untuk tujuan produktif. Makanya kenapa kita ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga ilmu 60% loh dipakai untuk tujuan produktif. Gitu. Jadi alhamdulillah masyarakat
itu keras banget dengan pegadaian. Kenapa? Modal kerjanya pegadaian. Gadai kita Bapak Ibu, mungkin teman-teman petani di daerah Pantura sana, Pekalongan, terus Tegal, terus daerah Cirebon, itu Bapak Ibu kalau pas musim tanam, bukti kita komit untuk menjaga eksistensi UMKM. Pada saat musim tanam, traktor itu ditebus untuk mengolah tanah. Setelah olah tanahnya selesai, nasabah petani tersebut menggadaikan kembali traktornya dan menebus gensetnya untuk pengalihan. Kan agak susah untuk di mana daerah Pekalongan, daerah Pantura. Pengalihan selesai itu masuk ke pegadaian, ngambil lagi penyemprot hama, nebus lagi, begitu terus siklus. Semua baik di daerah Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, termasuk kalau kita di daerah Jawa Timur, Makassar, Sumatera itu siklusnya mirip-mirip. Jadi pada saat dia butuh traktor, dia tebus, dia masuk lagi. Selesai olah tanah, dia masuk lagi, dia ganti lagi genset. Genset untuk narik air dari sungai atau dari sumur untuk bisa mengairi sawahnya. Itu juga kita layani. Dan alhamdulillah dengan kedekatan kita dengan masyarakat serempak Liga 1. Makanya kunci dari servis lembaga keuangan itu adalah layanan. Apakah kedekatan outlet, kedekatan secara personal approach ke customer maupun dari kepuasan layanan kita. Nah ini adalah dari kredit emosional. Nah komposisinya antara gadai dan gadai masih dominasi gadai, dan saat ini alhamdulillahnya nasabah kita umurnya sebagian besar milenial. Dan milenial lah kira-kira gitu. Yang milenial kita akan berikan 35 ke bawah. Kira-kira gitu, 35 ke bawah. Jadi kalau adik-adik kan umurnya masih 20-an ya, pastinya kan. Masih ada yang 19 tahun, 20 tahun. Nah, pegadaian syariah itu tidak dominasi oleh milenial. Dan ini sangat aset yang sangat berharga. Sekarang kita lihat nanti lembaga keuangan yang tidak survive itu kenapa? Karena ditinggalkan oleh masyarakat, tidak bisa membawa engagement terhadap marketnya, sehingga ya survive ya sudah kalah kompetisi dan tidak bisa survive, hilang. Nah, alhamdulillah 5 tahun yang lalu itu kebalik. Jadi yang dominan itu yang 45 ke atas. 60% nasabah kita itu 60% 45 ke atas. Sekarang per tahun 2020 kemarin, alhamdulillah produk kita itu masih di transaksi. Nah, profesinya itu memang masih didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga. Tapi jangan lupa, ibu-ibu rumah tangga itu penumpang UMKM Bapak Sposnya atau suami. Sehingga kenapa kami tadi nanti ini dengan yang di sampingnya. Sebagian besar ibu rumah tangga itu punya warung, punya lapak di pasar dan sebagainya sebagai pembantu penumpang kepala keluarga. Dan ini kami sangat respect kenapa kami berupaya keras bagaimana kita bisa memfasilitasi semua pemilih yang ada di profesi ini itu bisa lebih gampang, lebih cepat dan lebih mudah. Next. Nah, muncul pertanyaan yang teman-teman ini juga sama. Ini tuntutan sebenarnya dan jangan seperti Pak. Kenapa saat ini kita punya banyak produk? Nah, karena ini data kejadian dari BPS yang kami ambil. Kami harus shifting, kami harus bertransformasi. Kalau kami nggak ingin decline, kalau kami nggak ingin decline. Kenapa? Karena kita lihat simulasi sistemnya. Tahun 2012 itu didominasi oleh full sampai middle. Tahun 2020 itu sudah bergeser ke menengah ke atas. Artinya apa? Nanti kan pertumbuhan GDP kita sudah mulai naik,
sudah mulai berangsur naik dan tingkat awareness terhadap market dan sudah mulai bagus, tingkat kesejahteraan masyarakat sudah mulai naik, sehingga promosi berubah. Dulu kalau kami bisa bayangkan kalau tahun ini atau 2020 kami hanya berkecimpung di gadai saja, kami akan ditinggalkan. Yakin ya? Karena apa? Segmen middle up itu sudah semakin tinggi, kebutuhan produk itu sudah semakin masif. Dan yang biasanya kalau sudah middle up itu satu, nyaman, cepat, termasuk teman-teman semua. Itu masuk kategori karena keluarga adik-adik itu adalah masuk kategori middle up. Gitu. Jadi semakin kecil porsi yang full sampai middle. Jadi sudah pyramidnya sudah beda, berubah sangat bagus. Nah, ini kalau tidak kita sikapi, ini market teman-teman. Ini market bagi kami, karena kami sekali lagi kami BUMN kami desain untuk saat ini bagaimana berkontribusi untuk berkontribusi untuk pendapatan negara melalui APBD. Jadi salah satu kami 10 besar menyumbang dividen terbesar yang seharusnya adalah pegadaian. Itu bagian kita kontribusi kepada negara. Nah, ini kira-kira dari populasi ini. Terus dari sisi lokasinya, rupanya teman-teman, ada yang semua. Ini juga ada pergeseran yang dulunya setengah-setengah lah, 50-50 orang yang ada di desa sama yang ada di kota. Sekarang sebagian orang tuh berdomisili di perkotaan. Ya tadi, ya kalau teman ada yang pikir ya Jakarta lah, kalau pas Lebaran tuh kosong di Jakarta ada yang kosong di Jakarta. Kalau Lebaran kalau pengen sepedaan tutup mata nggak nabrak itu pas Lebaran itu kosong di Jakarta. Tapi ketika seminggu setelah Lebaran wah itu sudah kayak sebut semua. Nah ini menunjukkan tingkat urban di kota-kota besar itu mirip Jakarta, Surabaya, Semarang dan sebagainya. Nah ini menunjukkan satu shifting dari sisi lokasi, populasi, termasuk umurnya. Adik-adik, teman-teman adik-adik yang saat ini ada di ruangan ini itu bagian dari kontribusi milenial. Ini satu aset negara sebenarnya. Makanya banyak pengamat 20 tahun yang akan datang, 15 sampai 20 tahun yang akan datang yang akan memimpin negara ini semua. Dan itu tingkat populasi untuk yang umur ya 50 tahun ke bawah itu akan sedikit porsi. Makanya tahun emas pegadaian itu kira-kira tahun 2040 sampai 2044. Ada yang sudah siap untuk memimpin alih di negara ini. Jadi banyak meneliti kita nanti akan menjadi bangsa yang negara yang superior. Karena tadi kita punya aset adik-adik yang porsinya lebih bawah. Tetapi adik-adik harus ingat, ketika kondisi ini, maka tingkat kompetisi adik-adik untuk survive itu juga tinggi banget. Sekali lagi, dengan populasi ini yang tadi itu, artinya tingkat milenial sangat gede, besar porsinya, tingkat kompetisinya, karena semakin dekat pasti supply dan demand berlaku di sini. Ketika supply-nya gede, demand untuk kecukupan untuk tenaga kerja pegadaian, lembaga keuangan terbatas, maka kompetisi itu akan lebih ketat. Nah, sehingga ada tuntutan untuk teman-teman berkembang mengembangkan diri untuk bisa mempunyai 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Nah, generasi juga sama. Ini adalah kenapa tuntutan kita harus berubah. Ini salah satu alasan pegadaian kenapa pegadaian memaksakan diri untuk berubah. Next. Oke. Nah, ini adalah spending generasi muda. Ini nanti hanya saja, ini adalah background kenapa kita berubah. Teman-teman, makanya tadi saya tanya teman-teman, pilih mana, emas atau fashion? Ukuran sama. Yang kita kontakin putus-putus ini, yang restoran, jadi teman-teman kalau punya duit sedikit, ke mall. Ya kan? Betul? Sama dengan di sini. Ke mall ya walaupun hanya atau ke GoFood. Kalau nggak mau dibilang ke mall untuk makan ya GoFood lah. Sama sebenarnya.
Terus ini juga sama. Terus dari sini yang lebih mana lagi yang 18,5 atau elektronik ID sama. Sekarang saya tanya, memang Anda mahasiswa di sini ada yang nggak punya HP? Potong untuk saya kalau teman tidak punya HP. Nggak ada yang punya HP. Yang nggak punya HP semua. Bahkan teman-teman pasti sudah punya ya iPhone new pun iPhone yang 13 pun yang Pro gitu. Ya kan, walaupun nggak bisa memakai semua fiturnya, tapi kan yang penting kan lifestyle. Ini posisinya, ini settingnya. Nah dari sini Bapak Ibu, kami ambil menyomot yang kanan atas. Teman-teman lihat bahwa teman-teman itu investasikan untuk teknologi termasuk gadget itu gede banget, hampir 50%. Sehingga teman-teman ini adalah masa bagi kamu. Harusnya punya diskusi. Sehingga layanannya harus tentukan ada berbagai teknologi. Nah, tapi diskusinya di sini apa sih dominan? Jadi seberapa sering sih teman-teman itu online terus? Online sampai 23% aktivitas teman-teman itu dipakai untuk online. Betul kan? Iya betul. Selama 1 minggu ya guys. Selama seminggu 23% waktu teman-teman dipakai untuk online. Ya nggak sih? Betul nggak? Betul. Karena lebih panik kalau teman-teman tuh lupa HP ketimbang lupa buku atau lupa tas. Yang penting HP-nya bawa aman. Nah itu kira-kira Nah dari industri tersebut juga sama karena tadi berbasis teknologi. Covid juga memaksa kita harus berinteraksi dengan online. Next lagi. Nah ini juga salah satu cerita bahwa produk tidak bisa survive, tidak selesai sekarang Bapak Ibu diganti dengan HP karena kamera di HP ada yang menempel di HP ada di semua. Yang kami ini wajahnya pas-pasan saja kalau ada 360 jadi cetakan bahana gitu kira-kira jadi nah Blockbuster juga sekarang sudah kehajar oleh Netflix, Nokia sama adik-adik sekarang caranya masih ada yang punya akhirnya. Kalau masih punya berarti memang dia memang mania. Tapi logiknya sudah berubah ke Samsung atau iPhone atau Oppo misalnya. Next, Amazon ini yang sukses untuk berubah. Next, Netflix juga sukses tadi menggusur Blockbuster. Nah, ini yang harus Bapak Ibu teman-teman nanti ya bisa kami share saja materinya. Adik-adik dan baik-baik. Tahun 2009 yang mendominasi sektor company market cap itu adalah di sektor energi, tambang. Ada di situ ada Petro, Mobile, terus yang ini Microsoft Shell. Tahun 2019 itu basicnya adalah teknologi semua. Microsoft yang join, Amazon, Facebook, Apple, Alphabet, semua yang mendominasi market itu saat ini teknologi. Siap-siap untuk masuk ke level ini. Next, jadi posisinya next. Nah, bagaimana kita bisa stay? Ini mungkin slide terakhir yang akan kami sampaikan di sini. Kenapa kami bisa survive? Kenapa kami bisa survive? Karena kami harus melewati ini semua dari mulai enable, event sampai sini. Nah, paling kanan bawah itulah yang kami saat ini bisa bertahan, kami bisa berdiri dengan apa ya, dengan yakin kami akan terus untuk bisa melayani dan bisa diterima oleh masyarakat. Pertama kami global itu ya tadi Gadai, ada di Gadai Berjinan, ada saat ini Bapak Ibu Gadai yang ada di jalan itu dengan sekarang itu mukanya atau sumbernya itu gimana? Kami akan kerjasamakan dan kami akan kasih modal, tapi tolong turunkan tarifnya. Sehingga akan membantu, akan kita rangkum supaya ini kita bisa membantu masyarakat dengan yang lebih tarif yang lebih bagasi lebih fair. Terus GoFundMe kami sudah ber-PKS, ini expand untuk partnership. Kami sudah ber-PKS hari ini dengan lembaga keuangan, dengan lembaga baik perusahaan maupun SKPD setempat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mitra dan B2B lebih bagus lagi. Kami saat ini sudah kolokasi dengan mitra-mitra yang
Grade New, kami punya digital lending. Kami punya peer-to-peer lending, kami punya produk-produk yang berbasis teknologi. Bloomtel, Bapak Ibu, saat ini kami sudah ada 7 ya yang sudah kita sekolahkan adik-adik pegawai baru di Pegadaian, terus MDP, Management Development Program. Kalau kami dulu grade pertama, grade 4 ya, yang paling basic. Adik-adik begitu lolos Pegadaian langsung grade 7. Itu calon-calon leader. Begitu grade 7, terus ada nanti selang 2 tahun akan ada namanya ujian untuk bisa sekolah ke luar negeri, ke Boston, ke Harvard, ke UC Davis dan sebagainya. Itu saat ini ada 5. Sudah lagi 10 orang akan kita sekolahkan ke Amerika. Ada mungkin kata masih ada aja semua dari salah satu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, minat teman-teman untuk bekerja di Pegadaian saat ini sangat tinggi banget. Bahkan kami bersama dengan semua universitas lokal untuk kita bisa merekrut, tapi dengan kriteria yang tight. Karena saking banyaknya yang mendaftarkan di Pegadaian. Alhamdulillah saya cukup banyak. Kami dapat adik-adik yang smart, kebetulan saya yang termasuk salah yang akses. Nah, Bloomtel itu bagian dari investasi kita ke depan untuk bisa menangkap pasar Gen Z. Itu juga sama, kami saat ini berbasis teknologi sendiri. Makanya ada Pegadaian Digital Service, di situ ada Pegadaian Digital Service dan agen kemitraan yang memiliki digital. Dan di sini tentunya kami punya generasi yang dibekali dengan mindset, persepsi dan kekuatan fondasi akhlak yang baik. Makanya kenapa kami mencoba untuk mensimulasikan ini, dan alhamdulillah dari hal-hal yang sangat kita sudah jalani selama ini itu bisa terbaik dengan saat ini. Nah, terakhir, bagaimana dengan resiko? Tadi itu salah satu modal Nokia itu bagaimana dia gagal dalam memformulasikan resiko. Kami karena didukung oleh masyarakat yang sudah dekat dengan kami, dan kami kebetulan sektornya bergerak di bidang UMKM, bagaimana kami mindset yang ada di kami bisa memfasilitasi pembiayaan yang dibutuhkan keseharian oleh masyarakat dengan cara yang lebih gampang, lebih masif, dan lebih one stop service. Kami ingin jadi supermarket keuangan di Indonesia. Salah satunya adalah keuangan bisnis syariah. Adik-adik, kami industri keuangan syariah, Pegadaian Syariah itu secara operasional itu di backup dan dijamin oleh Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia. Mungkin adik-adik tahu namanya Kiai Haji Khalil Nafis yang seperti News seperti TV itu DPS kami. Kami tiap bulan ketemu, bahkan tiap 2 minggu sekali ketemu untuk bisa meng-create produk-produk berbasis syariah supaya kami bisa memfasilitasi. DPS kami kedua ada Kiai Asrori Amsoleh. Jadi kedua-duanya adalah ketua MUI. Satu ketua Dewan Bidang Dakwah Kiai Khalil Nafis, yang satu adalah Kiai Asrori Am bidang fatwa. Jadi yang memanfaatkan kemarin yang memanfaatkan vaksin itu adalah DPS kami. Jadi ini bagian dari syiar kita untuk bisa menjamin kesyariahan dari produk-produk Pegadaian. Dan satu lagi, kami mencoba untuk bisa menangkap kebutuhan market yang ada di Indonesia, dan harapannya kami bisa berkontribusi lebih dari lagi ke depannya, dan kami bisa meningkatkan kemaslahatan dan bermuamalah nanti masih lagi. Mungkin hanya ini ya slide yang bisa kami sampaikan pada paparan kali ini. Kami ingin lebih interaktif bagi adik-adik ataupun bapak ibu dosen yang berjumpa pada siang hari ini. Dan harapannya akan lebih ada engagement kalau ada pola diskusi yang lebih berbeda. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan bahwa tidak ya. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya ya Pak ya. Semoga cukup bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan insight baru dan bisa mulai berinvestasi. Oke, mungkin sebelum sesi jawab akan ada
adik-adik semua tabungan emas. Dan tolong setelah buka aktivasi ya, jadi supaya teman-teman bisa mengeksplor ada apa di dunia itu. Termasuk ada pop-up atau informasi tentang produk kita, agar pas sini sebenarnya teman-teman bisa jadi. Itu kira-kira Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya alhamdulillah perkenalkan nama saya Kadir Safi, selaku pemimpin cabang Pegadaian Syariah Semarang. Jadi di Semarang ada Pegadaian Syariah, ada dua cabang, salah satu di tempat saya dan satunya di Semarang Barat itu di Kaligaran. Pada kesempatan kali ini, tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Beni, ya, bahwa produk Pegadaian itu banyak, ya. Salah satunya adalah tabungan emas. Jadi
Boleh untuk teman-teman bisa mengisi formulir ya. Teman-teman ini bisa minta tolong memberikan. Sembari mengisi mungkin saya suka kalau lebih interaktif supaya lebih hidup. Monggo silakan. Baik Pak, terima kasih atas materi dan informasi yang diberikan secara insight baru dan kami terkait kejadian karena selama ini saya pribadi juga tahunya kejadian itu ya tahun sebelum tadi. Kemudian terkait produk-produk dan juga operasional aktivitas dari Pegadaian Syariah, saya tertarik dengan landing ya. Jadi Pegadaian ternyata juga ada produk landingnya dan bahkan untuk landingnya adalah kalau tidak salah tadi 65% ya untuk bisnis bisnis. Nah, yang saya tanyakan ini kan di lembaga keuangan syariah ini kan juga ada bank. Ini yang saya tanyakan terkait produk landing tadi itu Pegadaian Syariah apakah target marketnya itu seperti apa? Apakah ada perbedaan dengan syariah? Ini kalau saya tangkap tadi ada karena disebutkan tadi lebih gampang, berarti saya mengasumsikan bahwa positifnya itu beda, yaitu lebih gampang. Jadi saya ingin tahu ini gampangnya itu seperti apa perbedaannya dengan lembaga keuangan lain selain Pegadaian. Tidak dulu langsung. Baik, makasih. Makasih banyak. Nah ini yang sebenarnya ini sebenarnya kenapa kita lebih gampang. Landing kita itu kemudian Pegadaian itu ada berbasis gade, rahim, sama non rahim. Kalau gade itu bisa namanya rahim. Kalau yang non gade namanya non rahim. Nah, kami punya dua skema itu ya. Jadi yang rahim kami saat yang dari dulu hingga sekarang kami punya SLE 19 decan. Tetapi konteksnya adalah nasabah datang. Nasabah datang konten dari akun Pegadaian, Press selesai. Tetapi rasa-rasanya kita nggak cukup itu untuk definisi gampang dan cepat tadi. Makanya kami mencoba mengedukasi salah satunya dengan dibukanya tabungan emas. Sebenarnya kami bukan memberikan cuma-cuma, tapi sebenarnya perlu berinvestasi ke teman-teman semua. Supaya apa? Ketika teman-teman adik-adik itu sudah berinvestasi emas, menabung dalam emas, kan konteksnya juga sedikit lebih nyaman. Akad beli dan titik, akad beli itu konversi gramnya, titikkan di Pegadaian. Kalau sudah punya saldo, nggak perlu datang ke Pegadaian untuk kebutuhan dananya. Itu yang dikatakan kami simpel, termasuk yang non rahmi. Yang non rahminya itu ada di semua konteks bisnis emak-emak atau pedagang-pedagang kan nggak mau meninggalkan barang dagangannya. Kami yang samperin dengan agen-agen kita dan akadnya pun bisa tanpa data kontak. Kami yang samperin. Karena kami dekat. Itu yang membuat kami bisa lebih survive dibandingkan lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan. Kebetulan kami juga punya asosiasi perbankan kami. Jadi ketika memimprove produk, kami harus yang bisa meyakinkan ATM, amati, kirim dan modifikasi. Modifikasi inilah yang bisa kami
memastikan bahwa kami bisa lebih. Bahkan untuk penyelenggaraan tour ke depan itu kami akan coba naikkan scaling up yang kredit itu tanpa harus ada angka fisik. Jadi depan paperless dengan menggunakan teknologi face recognition. Jadi ini kan kalau aktivasi di perbankan kan ada video ini face recognition, dan itu nanti dana sudah transfer. Kira-kira itu yang butuh nanti definisi gampang dari, makanya butuh investasi teknologi yang cukup gede di kami. Kira-kira itu. Iya, jadi kami untuk kan dalam profil customer itu kami tidak ada. Ketika makanya kami dengan teknologi kami bisa, makanya juga adik-adik hati-hati untuk transaksi keuangan sekaligus kalian jangan kami info ini teman-teman. Teman-teman kan adik-adik kan biasa ada lo minta data lo kan ada permintaan request, jangan samaran boleh di lo tapi tidak singkat itu saja. Kalau di lo semua data yang kami cari kamu bisa lihat dong. Bapak punya otak di mana, bapak itu siapa, terus bapak itu punya dari pembiayaan itu sudah berapa transaksinya, berapa akadnya, angsurannya lancar atau tidak dan sebagainya, itu bisa dapat. Sehingga kami dapat bisa memprovide produk mana yang pas pada masyarakat. Nah itu kami menggunakan desain-desain yang jadi lagi-lagi untuk mengefisienkan layanan, memotong step produk, step bisnisnya, kami menggunakan teknologi. Jadi lebih praktis. Dan tapi harus hati-hati untuk produk tertentu ataupun pinjol-pinjol dari hati-hati dalam memberikan informasi diri adik-adik semua. Akan ambil seperti itu. Berarti jelas Pak posisinya memang lebih mudah ya menunjukkan pembiayaan dan sebagainya. Betul. Terima kasih Pak. Terima kasih buat atas pertanyaannya. Mungkin dari Ini bukan karena baru 20.000 nya ya. Nanti kalau kurang saya tambahin lagi. Mungkin dari sisi dari perkenalkan saya Sali Sidaya dari kelas PSIGJ. Gini Pak, jadi yang ingin saya tanyakan itu tadi dari materi itu menunjukkan bahwa perbankan syariah itu baru 20 perjanjian syariah itu baru 20% dari PDN konvensional. Nah yang saya tanyakan itu bagaimana cara agar pekerjaan syariah itu bisa meningkat dengan pekerjaan konvensional. Sedangkan di dalam masyarakat itu sendiri belum banyak yang tahu mengenai pekerjaan syariah dengan pekerjaan konvensional. Masyarakat itu cenderung lebih mengetahui pekerjaan konvensional daripada pekerjaan syariah sendiri. Seperti itu Pak. Terima kasih. Pak Sania. Pak Sania itu ya. Salis. Pak yang ngasih ke saya. Saya sih. Ada saya. Berarti kalau itu ya ini ya berarti ya. Iya, boleh. Ini tadi sebelum. Yang ada. Sebentar lagi ya. Oh di sana.
Selamat pagi Pak Benny. Terima kasih atas penyampaian dan juga penjelasan dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Benny, sangat luar biasa. Dan juga semoga saja di sini saya untuk mendoakan teman-teman semuanya agar keberkahan dan juga kesejahteraan bersama kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mikado Kak Ocar dari program studi perbankan syariah kelas PS3A. Mengenai apa yang sudah Bapak Benny sampaikan, ada suatu hal yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu mengenai adanya arus perubahan lifestyle yang tadi Bapak sebutkan mengenai urgensi mahasiswa milenial saat ini ataupun pemuda milenial saat ini untuk lebih memilih membeli produk pakaian daripada aset. Benar ya Pak tadi ya? Lalu dengan adanya arus perubahan lifestyle tersebut, menurut point of view pegadaian, entah konvensional ataupun syariah, apakah hal tersebut mempengaruhi persentase perekonomian dan juga keuangan masyarakat dengan keadaannya saat ini cukup banyak kaum milenial yang bisa dikatakan mulai belajar dan juga memahami jual beli saham. Lalu dengan adanya hal tersebut, apakah mempengaruhi aset pegadaian dengan fokus pegadaian memang adalah jual beli pegadaian, dan apakah kepengaruhan tadi menciptakan nilai decline yang beberapa kali Bapak notiskan oleh Pak Benny? Jika tidak ada adanya decline, mengapa demikian? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kita di Bapak Benny akan menjawab dari pertanyaan itu. Saya percaya. Ini pertanyaannya kan terus dulu ya. Saat ini kita 20% positif. Kalau saya ingin berangkat dulu dari 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir itu kita secara porsi itu dulu pegadaian saya itu lebih gede, lebih tinggi dibandingkan pegadaian secara global. Itu menunjukkan akseptasi market terhadap pegadaian saya. Nah, dari tahun 2016 sampai saat ini itu growth kita itu pasti double digit. Double digit itu sekitar 20% ke atas dibandingkan dengan yang lain itu. Artinya apa? Artinya produk kita itu tadi bisa diterima baik oleh market. Nah, pertanyaannya gimana untuk meningkatkan porsi itu gitu. Nah, alhamdulillah ya. Jadi varian produk di pegadaian syariah itu fiturnya lebih baik daripada di konven. Itu yang membuat kami bisa menerima keberagaman demand market. Contoh yang tadi di konven tidak ada pembiayaan al-hajj misalnya, kami ada. Di konven tidak ada sertifikat untuk usaha produktif, kami ada. Di konven tidak ada pembiayaan al-salah atau misalnya religi berbasis marketplace, kami ada. Dan kami harus punya kelebihan ketimbang produk-produk yang sudah ada di situ. Contoh yang sangat spesifik, kami punya produk kami al-salah, misalnya religi untuk umroh ataupun untuk tertuki Spanyol untuk misalnya kami bisa pastikan bahwa harga paket yang kami tawarkan jauh lebih murah ketimbang yang kondisi travel existing. Itu selisihnya pada 3 juta. Karena apa? Karena kami menggunakan digitalisasi. Kami bekerja sama marketplace, itu salah satu contohnya.